Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Nilo Putri Puji Juliantari dari Sekolah SMK TI Bali Global Singaraja. Di sini, di video kali ini akan membahas tentang Microsoft Excel. Itu saya akan membuat data tanpa formula di Microsoft Excel. Datanya itu akan seperti ini. Jadi di sini saya akan membuat data seperti ini pada Microsoft Excel tanpa formula terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke videonya. Yang pertama-tama itu kalian harus memiliki dulu Microsoft Excel pada Windows kalian atau komputer kalian. Kemudian jika sudah itu bisa dibuka. Kemudian kita bisa pergi ke blank workbook. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini itu saya akan membuat file tadi itu dengan format landscape. Pertama-tama kita bisa pergi ke page layout, kemudian orientation-nya itu kita bisa rubah menjadi landscape. Nah, di sini akan ada garis seperti ini. Ini adalah garis pembatas untuk kita nanti membuat data. Kemudian itu kita pilih size-nya itu jadi A4. Ini sudah A4 ya di sini. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mengetik data yang akan kita buat. Yang pertama itu saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Di sini judulnya itu developer style table. Kita akan tulis-tulis seperti ini dulu ya. Nanti kita akan format jika sudah selesai agar lebih cepat kerjanya. Yang pertama di sini ada Excel, kemudian SMKTI. Saya ulang ya. Kemudian Bali Global. DKV, DKJ, PPL, akuntansi, kolom 1. Oke, di sini judulnya sudah siap. Kemudian di bawahnya saya akan menulis baris 1, baris 2, baris 3. Baris 3. Kemudian di sini saya akan drag and drop-nya ya agar nanti langsung itu otomatis ke baris 7. Di sini saya akan membuat baris 7. Oke, sudah. Kemudian di bagian sini itu saya akan menulis website. Kemudian di sampingnya kosong, di bagian DKV saya akan menulis tanggal atau usia. Kemudian di bagian RPL saya akan menulis nomor HP. Di bagian akuntansi atau telepon. Kemudian di bagian bawah sana kosong. Di sini kosong ya. Kemudian di bagian baris 2 itu saya akan menulis websitenya www.smkti Bali Global Singaraja.sch.id. Nah, oke sudah ya. Biasanya di sini itu akan menjadi link otomatis ya. Tapi di sini saya tadi sudah atur, makanya dia tidak menjadi link secara otomatis. Kemudian di bagian DKV sini saya akan menulis tanggal. Nah, di sini karena tanggal awalnya itu memakai 01, maka saya akan menambahkan petik seperti ini agar nanti nolnya itu tidak hilang. 01 November 07.
kemudian di bagian sini saya tulis 16, kemudian di sebelah nomor HP saya sama juga menggunakan tanda petik, karena nanti itu jika tidak menggunakan petik pada 0 itu akan hilang. Jadi saya menggunakan tanda petik 187, 852, 422, 362. Kemudian di sini itu menggunakan tanda petik juga 00362, salah, 0362 spasi 25364. Di bagian sini kosong, sudah di bagian sini kosong, kemudian itu di baris 3 itu semua kosong, kemudian di baris 4 saya akan menulis alamat 2, di sampingnya itu jalan, ini alamatnya ya, Jalan Pulau Timur, Barat, koma Buleleng, koma spasi Bali. Oke, sudah. Kemudian di bagian akuntansi saya akan menulis kode pos 2, kemudian di bagian kolom saya akan menulis kode posnya 355, 35, kemudian itu di baris kelima itu kosong, kemudian di baris ke-6 saya akan menulis biaya pendaftaran 2, sampingnya itu kosong, kemudian sampingnya uang gedung 2, kemudian di bagian dikaji ini sel F6, kemudian di sini wage, di sini G6 sampai titik 2 atau sampai dengan H7, kemudian sampingnya itu kosong. Nah, di bagian baris 7 ini saya akan menulis biaya pendaftaran, bawahnya 950.000. Apa ya, seperti itu dulu, nanti kita akan atur. Kemudian di bagian uang gedung itu 600.000, kemudian di 000, kemudian di terakhir di kolom itu ada sel. Nah, tidak apa-apa ya berantakan seperti ini, nanti kita atur. Nah, yang pertama itu saya akan atur di bagian judulnya dulu, saya blok sampai ke batas orientation-nya, kemudian saya pergi ke home, kemudian di sini saya akan merge and center. Nah, akan seperti ini, kemudian fontnya bisa kita besarkan seperti ini ya, mungkin segini. Kemudian kita akan bold, sudah ya. Kemudian di sini saya akan membesarkan di bagian, di sini saya akan besarkan sedikit-sedikit ya, karena ini gininya beda. Di sini ukurannya beda. Kemudian di cafe segini, di segini, di cafe dikaji akuntansi itu sama. Nah, di sini jika ingin merubah selnya ini agar sama ukuran, itu dengan cara itu diblok dulu kolomnya seperti ini, di bagian kolom ya, di bagian huruf ini diblok agar nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di salah satu garis ini bisa dibesarkan. Nah, itu akan otomatis membesar atau melebar dengan sendirinya. Saya akan menggunakan segini saja. Kemudian di bagian kolom saya akan besarkan. Nah, selama nanti pada saat mendrag ini garisnya itu masih ada di samping sini, itu artinya masih bisa untuk diisi masih bisa dilebarkan ya.
Kalau ini kan garisnya sudah di bagian sini, itu artinya ini tidak ikut dalam satu halaman ini. Jadi kita harus kecilkan. Nah, seperti ini dia masuk ya. Saya akan kecilkan sedikit, nanti saya akan membesarkan yang bagian lainnya. Mungkin yang di bagian ini saya akan besarkan. Nah, di bagian ini itu saya akan, di bagian SMKTI sampai akuntansi ini saya akan rubah dulu warnanya menjadi abu-abu agak paling tua paling bawah ya. Tidak apa-apa, kemudian saya rubah fontnya menjadi warna putih agar terlihat dan saya bold. Dan di sini itu saya akan wrap text. Nah, agar nanti otomatis mau seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya akan ini dulu border dulu agar tidak terlihat berantakan sekali. Di sini bisa diblok semua atau di salah satu sel kemudian menggunakan shortcut keyboard Ctrl A akan otomatis terblok. Kemudian di bagian menu di font ini itu ada borders ya, borders. Kemudian kita bisa pilih menu yang all borders. Nah, di sini akan semua memiliki garis. Ini masih kepisah ya, ini tidak nyambung. Oke, setelah itu di sini saya akan menggunakan agar tampilannya itu miring seperti ini. Miring. Di bagian ini itu agar mau miring. Itu saya akan menggunakan bisa diklik dulu selnya, kemudian diklik kanan, kemudian di sini ada format cells. Nah, bisa dipilih di bagian alignment ini. Di bagian sini ada orientation, itu bisa dirubah ininya apa namanya tuh, posisinya itu akan terlihat di sini 45 derajat, kalau dinaikin ada 53 derajat seperti itu ya. Saya akan menggunakan 52 53. Sedikit oke. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Kalau di sel selanjutnya masih mengenai, berarti tidak apa-apa ya, kita bisa pindah ke bagian tengah seperti ini. Nah, nanti tidak akan kena. Kemudian di bagian sini saya akan rubah menjadi warna kuning. Nah, di bagian sini saya akan begitukan juga format sel seperti tadi menggunakan 53 ya. Oke, warnanya saya akan rubah juga menjadi kuning. Nah, nantinya akan seperti ini. Kemudian di bagian ini saya akan rubah menjadi di latar tengah ya, atau center. Tapi ini ke bagian atas. Seperti ini. Oke, kemudian di bagian sini itu saya akan rubah juga menjadi center. Bagian atas, kemudian juga menjadi center. Tengah-tengah ya maksudnya, bukan bagian atas. Kemudian di bagian kolom ini saya akan bold agar terlihat lebih tebal. Excel tidak usah ya, tidak saya bold. Kemudian saya akan blok lagi karena bottom bordernya saya akan buat lebih tebal lagi. Bisa pergi ke border. Kemudian di sini ada pilihan check bar bottom border. Nah, di sini di bagian garis paling bawah itu agar lebih tebal. Selanjutnya di bagian baris-baris ini saya akan rubah menjadi latar tengah terlebih dahulu. Kemudian di bagian tulisan baris 4 ini saya akan rubah menjadi lurus ya. Seperti ini. Saya akan rubah menjadi ini. Di sini bisa juga menggunakan menu ini atau bisa juga menggunakan format sel yang lain sesuai kemauan ya. Akan jadi seperti ini, kemudian saya akan agak lebarkan. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian baris 1, 2, 3, 5, dan 7 itu saya akan agak lebarkan sedikit. Caranya sama seperti melebarkan nama-nama jurusan ini, itu klik dulu di bagian baris nomor penomoran ya bisa dibilang, kemudian di blok seperti ini. Kemudian bisa dilebarkan di salah satu garis. Nah, saya akan buat seperti ini, samakan dengan
garis kelima dan ketujuh. Dua puluh lima koma dua lima. Ini ya. Kemudian saya akan rubah juga di bagian agak saya ataskan agar nanti tidak terlalu ke bawah garisnya. Oke, di sini sudah. Kemudian di bagian nomor 6 itu saya akan buat lebar lebih lebar dari yang lain. Mungkin segini ya cukup. Agak lebar-lebar dikit. Oke, segini ya. Nah, kemudian saya akan memformat satu demi satu, bukan memformat ya, merubah terlebih dahulu satu-satu dari dari tulisan mungkin, terus dari fill color atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan kecilkan sedikit ya. Kecilkan sedikit agar ini bisa pas ya. Oke. Nah, segini ya. Oke, saya akan buat segini. Kemudian pertama kita satu-satu ya berurutan agar nanti tidak terlalu bingung. Yang pertama itu website. Di sini saya akan italic agar miring, kemudian saya akan pilih agak ke atas. Oh ya, oke, agar tidak susah, saya akan rubah dulu ini menjadi ke sini semua. Ya, karena kebanyakan menggunakan itu. Oke, pertama itu website itu sudah teritalic, kemudian di bagian tanggal dan di bagian kolom DKV sama TKJ ini itu kan di bawahnya ada tanggal atau usia. Sini saya akan merge and center. Tapi latarnya itu tetap left ya, di bagian paragrafnya left. Next. Oh, oke, saya akan italic dulu. Tanggal. Oh, oke, ada ketinggalan ya di sini tanggal berdiri. Di bagian sini saya italic juga. Kemudian yang telepon juga saya italic. Nah, kemudian di bagian sini itu saya akan merge and center juga sampai di bagian Singaraja, merge and center. Tetap di tengah-tengah ya. Oh, ini aku kecilin aja deh. Di bagian kolom aku kecilin aja. Nah, di sini aku gedein. Oh, no. Oke. Oke, di bagian website ini itu saya akan rubah fillnya itu menjadi warna orange. Nah, oke, kemudian di selanjutnya saya akan rubah menjadi warna purple. Dan fontnya saya akan rubah menjadi warna putih agar terlihat. Kemudian saya bold. Ini bagian right ya. Oke, selanjutnya yang ini, usianya ini saya akan ubah backgroundnya jadi warna blue. Kemudian fontnya jadi warna white dan di bold. Kemudian di bagian nomor HP ini itu saya akan rubah menjadi warna green. Ini ya. Kemudian fontnya putih, kemudian di bold. Nah, di bagian ini menggunakan warna kuning, yellow, kemudian di bold. Sudah ya, di bagian sini sudah. Kemudian di bagian alamat sekarang. Lanjut ya ke bawah karena ini kosong, jadi kita lanjut ke bagian bawah saja. Nah, kemudian di bagian alamat itu di atas ya, dengan bagian right.
kemudian di italic. Nah, di bagian sini itu saya tidak mail merge ke semuanya, tapi saya akan mail merge dari kolom Bali Global dan Singaraja. Kemudian saya wrap text. Gunanya wrap text ini itu nanti kan ada space kosong di bagian atas dan bagian bawah ini, itu agar mengisi dia seperti ini. Kemudian saya rubah menjadi left. Nah, itu di space kosong itu nanti dia akan mengisi secara otomatis. Jika tidak menggunakan wrap text itu dia akan berlanjut ke samping-samping itu tidak terlihat seperti itu nanti. Oke, di bagian sini tuh saya akan rubah backgroundnya. Oh, tidak isi background. Saya akan rubah fontnya menjadi warna red dan saya bold. Maaf, ini nomor 24 ya harusnya. Next, itu di kode pos. Kode pos di bagian right saja, kemudian di italic. Kemudian nomor kode posnya itu di bagian left. Kemudian fontnya diberi warna merah, kemudian di bold. Next, itu di biaya pendaftaran. Karena di baris 50 kita lanjut ke biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu di bagian left, kemudian di bagian bawah ya. Seperti ini, kemudian menggunakan italic. Selanjutnya di uang gedung itu tidak menggunakan tidak diginikan ya, tidak di mail merge. Tidak di merge in center, tapi akan tetap seperti ini. Saya akan bagian bawah dulu. Sorry ya. Nah, saya akan italic. Oke, sudah. Kemudian di bagian sini saya akan bold, kemudian backgroundnya itu jadi warna blue. Enggak ya, enggak terlalu tua ya. Oh, segini sudah. Kemudian di bagian tengah-tengah. Selanjutnya di bagian range itu tetap di bagian tengah tapi bagian right. Dan ini sudah left. Dan di sel ini, ini saya akan rubah ini menjadi warna apa ya ini? Blue sky. Kemudian di bagian sini saya akan rubah menjadi biru. Patternnya tengah, kemudian di bold. Oke, di bagian sini saya akan rubah menjadi format accounting. Tapi di bagian simbolnya non ya, tidak memakai simbol. Di bagian ini juga accounting, tidak memakai simbol. Terus di bagian ini itu saya akan rubah backgroundnya pakai warna ini. Dan saya bold, ini juga sama. Sudah. Oke, di bagian cell range ini itu bordernya saya akan bedakan ya. Di sini saya akan custom border dengan cara pertama itu bisa diklik kanan, kemudian bisa format cell dan bisa pergi ke border. Ada cara yang kedua itu bisa diblok dulu, kemudian pergi ke border, kemudian di scroll ke bawah itu ada more borders. Ini sama ya, akan tertampil seperti ini. Nah, di sini saya akan mengcustomnya. Yang pertama itu saya di bagian pinggiran itu saya akan menggunakan yang ini, yang double, yang garisnya double ya. Nah, kemudian di bagian garis tengah ini itu saya akan menggunakan yang titik ini. Seperti ini ya nanti ya. Coba kita klik OK. Nah, mau ya seperti ini nanti hasilnya.
Oke, apalagi ya? Coba kita perhatikan agar tidak ada yang salah. Oke, ini. Ya, saya ulang ya. Tidak mau di bagian tengah karena nanti tadi kita sempat atur. Nah, oke. Kita besarkan. Coba saya akan perhatikan terlebih dahulu ya agar tidak ada kesalahan nanti pada saat sudah di save. Nah, di sini mungkin ini warnanya seperti ini ya, abu-abunya. Sini bold. Tidak ada yang di bold. Oke. Sudah mengedung. Oh, ini warnanya agak beda ya. Terus saya akan cari warna yang cocok. Mungkin ini ya. Mungkin ini saja deh. Tidak menemukan warna yang sama soalnya. Oke, di sini saya akan namakan dulu ya. Namakan dulu sheet-nya menjadi project 1. Oke, saya akan cara mengubah nama sheet itu yang pertama itu bisa diklik kanan di bagian sini, kemudian ada rename, kemudian yang kedua bisa double klik saja. Nah, itu akan otomatis terblok dan bisa dirubah namanya. Caranya, jika sudah bisa diklik enter saja. Oke, kurang lebih tampilannya itu akan seperti ini ya. Tampilan hasil akhirnya itu kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk video yang pertama ini segini dulu. Nanti akan saya lanjut ke video kedua atau mungkin akan ada 3 video selanjutnya. Oke, selanjutnya itu terakhir. Di sini saya akan menyimpannya terlebih dahulu. Sama seperti di Word kemarin, itu bisa pergi ke file, kemudian save as, browse, kemudian di sini bisa pilih di mana kalian ingin menyimpan filenya. Saya akan menyimpan di dokumen, kemudian dengan nama itu project 1 dengan nama saya ya, soalnya di sini mungkin takutnya ada nama yang sama. Project 1 Puji. Oke, ini sudah tersimpan. Di sini sudah ada nama saya, artinya sudah tersimpan. Oke, segitu dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you the next video. Bye.